Bangkit dari kekalahan melawan Jepang, tim Merah Putih berhasil menang 2-0 dari Arab Saudi dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 19 November malam. Sebelumnya, Indonesia dan Arab Saudi bermain imbang 1-1 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada 6 September lalu. Setelah menghadapi Arab Saudi, Indonesia masih memiliki 4 pertandingan sisa, termasuk melawan Australia, Cina, Jepang, dan Bahrain. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Timnas Arab Saudi 2 gol tanpa balas. Meskipun secara statistik tim tamu lebih dominan, strategi jitu pelatih Shin Tae-yong membuat semua itu jadi sia-sia dan membawa skuad Garuda meraih kemenangan krusial. Indonesia menang 2-0 ketika menjamu Arab Saudi. 2 gol Indonesia diborong oleh Marcelino Ferdinand pada menit 32 dan 57. Kemenangan atas Arab Saudi ini membuat kans Indonesia untuk ke Piala Dunia tetap terjaga. Melihat statistik, Arab Saudi memang unggul jauh dari Indonesia. Mereka memiliki 77% penguasaan bola, 557 operan dengan akurasi 86%, dan melepaskan 23 tembakan. Arab Saudi juga mencatatkan 12 sepak pojok. Sebaliknya, Indonesia hanya mencatatkan 23% penguasaan bola dan 173 operan dengan akurasi 58%. Namun, efisiensi Indonesia dalam memanfaatkan peluang menjadi pembeda. Meskipun kalah jumlah pemain setelah kartu merah Justin Hubner di menit 89, Indonesia tetap disiplin dan mampu mempertahankan keunggulan. Alhasil, kemenangan pertama di grup C pun berhasil diamankan oleh skuad Garuda. Keputusan Shin Tae-yong memainkan Marcelino Ferdinand sejak awal terbukti menjadi kunci kemenangan. Kolaborasi Marcelino dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen di lini depan menciptakan serangan yang cair dan sulit diprediksi. Berbeda dengan Yakob Sayuri yang sering melebar, Marcelino lebih sering masuk ke kotak penalti, menciptakan ancaman konstan bagi pertahanan Arab Saudi. Kombinasi pergerakan cair antara Marcelino, Ragnar, dan Rafael memaksa lini belakang Arab Saudi bekerja ekstra keras. Pada salah satu gol, pergerakan Marcelino yang cerdik memanfaatkan ruang kosong yang diciptakan Sandy Walsh menjadi momen penentu. Arab Saudi dikenal berbahaya dalam situasi bola mati, dengan 2 dari 3 gol terakhir mereka berasal dari sepak pojok. Namun, Indonesia mampu mematahkan ancaman tersebut. Jay Itzes menjadi pilar utama dalam duel udara, dibantu oleh Sandy Walsh dan Justin Hubner. Dalam 12 sepak pojok dan beberapa tendangan bebas yang didapat Arab Saudi, tidak ada gol yang tercipta. Kolaborasi Ivar Jenner dan Tom Haye di lini tengah juga memperkuat pertahanan. Pergerakan dinamis mereka memastikan minim ruang kosong di depan bek tengah, masalah yang sebelumnya dimanfaatkan Jepang untuk mencetak gol. Seperti saat menghadapi Jepang, Indonesia kembali mengandalkan serangan balik cepat. Namun, ada pendekatan berbeda kali ini. Jika melawan Jepang, Indonesia lebih sering melempar bola langsung ke depan. Kali ini Shin Tae-yong memanfaatkan kemampuan dribble Marcelino dan Ragnar untuk menciptakan peluang. 2 gol Indonesia lahir dari serangan balik yang efektif. Pada gol pertama, pergerakan Sandy Walsh di sisi kanan membuka ruang, sementara pada gol kedua, Kelvin Verdong yang memulai serangan dengan umpan panjang akurat. Shin Tae-yong belajar dari kesalahan sebelumnya. Saat melawan Jepang, build-up dari belakang sering gagal, termasuk blunder Martin Paes yang berujung gol. Untuk mengantisipasi pressing tinggi Arab Saudi, kiper Indonesia lebih sering melepas umpan jauh daripada memaksakan build-up pendek. Hervé Renard, pelatih Arab Saudi, mengakui bahwa timnya tidak bermain dengan intensitas yang cukup tinggi di babak pertama. Kami memulai laga seperti pertandingan uji coba. Kami datang untuk menang, tapi intensitas kami kurang di awal, ujar Renard. Sebaliknya, Indonesia, yang sangat membutuhkan kemenangan, turun ke lapangan dengan semangat berkobar-kobar. Dipadu dukungan luar biasa dari publik SUGBK, skuad Garuda tampil jauh berbeda dibandingkan dengan ketika dikalahkan Jepang. Kemenangan ini juga membuktikan bahwa kepercayaan diri Shin Tae-yong sebelum laga, bukanlah sekadar sesumbar. Setelah menerima banyak kritik usai kekalahan dari Jepang, Shin Tae-yong justru berhasil membalikkan keadaan dan membawa Indonesia menang atas salah satu tim kuat Asia. Para pemain sudah berjuang keras di pertemuan pertama di Jeddah, imbang 1-1, dan saya percaya hasilnya bisa berbeda besok, tergantung pada kerja keras serta perjuangan mereka, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Benar saja, Indonesia sukses meraih kemenangan pertama di grup C, yang sangat krusial dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Arab Saudi, dipadu hasil-hasil lainnya, Cina 1-3 Jepang, Bahrain 2-2 Australia, membuat Indonesia naik dari posisi juru kunci ke peringkat 3. Indonesia punya poin sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, yakni 6. Di puncak klasemen, ada Jepang dengan 16 poin.
Di tangga kedua, ada Australia dengan 7 poin, cuma unggul 1 poin atas Indonesia dan 3 tim lainnya. Perjuangan Indonesia belum tuntas, masih ada 4 laga tersisa. Di bulan Maret 2025, Timnas Garuda harus melakoni laga di kandang Australia dan menjamu Bahrain di GBK.